Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliman dengan NIM 2022 01010310. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Syahrul MPD, yang dimana di proposal saya kali ini saya mengangkat judul tentang strategi peningkatan mutu pendidikan melalui adaptasi keterbatasan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Asyafiyah Kendari. Adapun di bab satunya yaitu yang poin pertama yaitu latar belakang. Di latar belakang judul saya itu yang dimana kelengkapan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di sekolah atau madrasah sangatlah berpengaruh terhadap keefektifan dan kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Nah, sarana dan prasarana di sini merupakan faktor yang sangat penting yang akan menentukan apakah sebuah proses pembelajaran bisa berjalan efektif atau justru sebaliknya. Nah, peningkatan mutu pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Adapun rumusan masalah dari judul saya yaitu saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi yang diterapkan oleh Madrasah Aliyah Asyafiyah Kendari dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Asyafiyah Kendari. Adapun poin yang ketiga yaitu definisi operasional, yang dimana definisi operasionalnya itu pertama strategi. Nah, di sini strategi adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Yang kedua yaitu mutu. Nah, mutu pendidikan di sini adalah kualitas atau tingkat keunggulan suatu sistem pendidikan yang mencakup keseluruhan proses dan hasil pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu adaptasi dalam dunia pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, adaptasi di sini yaitu meliputi kemampuan guru, siswa, dan institusi pendidikan untuk menyesuaikan metode, kurikulum, sarana dan prasarana, serta strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah-ubah seperti perubahan teknologi, kebijakan, dan lingkungan sosial. Poin yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Nah, sarana pendidikan di sini adalah semua fasilitas yang secara langsung menunjang proses pendidikan, khususnya di dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Madrasah Aliyah Asyafiyah Kendari dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana adalah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Asyafiyah Kendari. Adapun manfaat penelitian saya yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Baik, kali ini kita melangkah ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka di sini poin besarnya itu pertama landasan teoretik. Nah, landasan teoretik yang poin pertamanya itu strategi peningkatan mutu pendidikan. Kepala madrasah di sini perlu menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pengembangan kompetensi guru, pembinaan siswa, dan menjalin kemitraan dengan masyarakat serta lembaga lain. Yang dimana semua strategi ini didukung oleh pemanfaatan sarana dan prasarana yang optimal untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berwawasan lingkungan. Poin yang kedua yaitu sarana dan prasarana.
Nah, sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah sarana dalam konteks pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, sarana dan prasarana dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan secara umum maupun dipergunakan secara khusus untuk pembelajaran. Nah, adapun sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, misalnya seperti ruang buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Adapun prasarana adalah alat yang digunakan secara tidak langsung dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Contohnya seperti lokasi atau tempat, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Selanjutnya poin ketiga yaitu tujuan dan manfaat sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tujuannya secara umum yaitu memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka terrealisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Adapun tujuan sarana dan prasarana yaitu pertama, agar mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur dan seksama. Poin yang kedua yaitu mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana atau kelengkapan sekolah atau madrasah secara tepat dan efisien. Yang ketiga yaitu agar memberi jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pekerjaan. Yang pun manfaat sarana dan prasarana yaitu yang pertama yaitu menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang. Yang kedua yaitu menyajikan data dan informasi supaya dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga yaitu menyajikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat yaitu menyajikan data dan informasi dalam penentuan keadaan barang sudah lama atau rusak. Riset relevan yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu yang saya menggunakan tiga konsep riset penelitian. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Shaina Gailea yang diterbitkan tahun 2024 yang berjudul Peran Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka di MTSN 1 Kepulauan Sula. Yang penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Asri Pratiwi, Ali Imron dan Joharyanto yang dilakukan di tahun 2023 yang berjudul Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam menunjang kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Tumpang. Yang penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sabar Hanif dan Linda Astriani yang dilakukan tahun 2024 yang berjudul Upaya Sarana dan Prasarana bagi kegiatan belajar siswa kelas 1 di SD Negeri Benda Baru 03. Bab 3 metode penelitian. Nah, di metode penelitian di sini saya menggunakan penelitian kualitatif yang dimana jenis dan pendekatannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Nah, adapun pendekatan penelitian saya itu menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, yang dimana pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami karakteristik serta konteks dari kasus yang diteliti secara mendalam. Selanjutnya poin besar yang kedua yaitu sumber data. Nah, sumber data di sini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau asli dalam sebuah penelitian atau investigasi. Yang kedua yaitu data sekunder. Nah, data sekunder di sini adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Contohnya seperti literatur, seperti buku, jurnal, artikel ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan yang sedang diteliti. Adapun waktu dan tempat penelitian saya yaitu penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di Yayasan Asyafiah Kendari pada jenjang Madrasah Aliyah yang berada di wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Agama dan Keagamaan Asyafiah Kendari, Yayasan Asyafiah. Yang lokasi ini terletak di Jalan Pasar Baruga nomor 15, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dimana penelitian ini terhitung sejak tanggal 17 Maret 2025. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan
ada 3 teknik. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di teknik analisis data di sini ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan data. Nah, reduksi data di sini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data di sini adalah sebagian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan data. Nah, kesimpulan data di sini adalah suatu gambaran yang utuh dari objek yang diteliti. Di mana cara penarikannya kesimpulan ini didasarkan pada gambaran informasi yang telah disusun dalam bentuk yang ada di dalam penyajian data. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 hasil penelitian, yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana yang pertama yaitu rumusan masalah yang pertama, strategi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, strategi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Syafiyah Kendari yaitu dijalankan secara terarah dan menyeluruh melalui penetapan visi serta kebijakan yang jelas, yang dimana juga ada peningkatan kualitas guru dan evaluasi berkelanjutan, yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Syafiyah Kendari. Nah, visi madrasah ini tidak hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan program dan pembentukan karakter siswa dengan dukungan penuh dari seluruh elemen madrasah. Nah, upaya peningkatan kompetensi guru ini dilakukan melalui pelatihan profesional pendampingan serta pembinaan karakter dan spiritual. Adapun evaluasinya itu dia dilaksanakan secara rutin menjadi dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memastikan program berjalan efektif dengan strategi yang terencana dan partisipatif di bawah kepemimpinan Ibu Siti Nur Maidah atau kepala sekolahnya. Madrasah Aliyah Syafiyah Kendari ini mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, religius, dan berprestasi. Adapun di rumusan masalah saya yang kedua itu adaptasi sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, Madrasah Aliyah Syafiyah Kendari ini berhasil mengimplementasikan strategi adaptasi sarana dan prasarana secara bertahap dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, madrasah mampu memetakan kebutuhan secara sistematis, menyusun prioritas pengembangan, dan mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Nah, melalui dukungan berbagai pihak serta evaluasi berkala, madrasah dapat terus menyesuaikan dan memperbaiki fasilitas sesuai kebutuhan pendidikan. Nah, strategi adaptif ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi hambatan utama, melainkan peluang untuk berinovasi demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pendekatan ini layak dijadikan contoh bagi lembaga pendidikan lainnya yang menghadapi kondisi serupa. Adapun di pembahasan penelitian saya itu yang pertama itu Madrasah Aliyah Syafiyah Kendari ini mampu mengembangkan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui adaptasi terhadap sarana dan prasarana. Nah, strategi ini dilandasi oleh visi yang jelas, kepemimpinan transformasional, serta kerjasama aktif dengan berbagai stakeholder seperti orang tua, alumni, dan masyarakat. Nah, selain itu, inovasi dalam penggunaan teknologi dan pendekatan pembelajaran aktif membantu madrasah tetap menghadirkan proses pendidikan yang bermutu meskipun dengan keterbatasan fasilitas fisik. Nah, pemanfaatan sarana yang ada dilakukan secara optimal melalui pengaturan ruang belajar mendukung pelaksanaan kegiatan karakter dan evaluasi pembelajaran berkelanjutan. Nah, evaluasi ini memungkinkan perbaikan berkesinambungan baik dalam aspek pengajaran maupun penggunaan fasilitas. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan strategi adaptif dan kolaboratif, mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan meskipun berada dalam kondisi keterbatasan yang ada. Adapun di bab 5 penutup yaitu kesimpulan,
Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian saya itu mengenai strategi peningkatan mutu pendidikan melalui adaptasi keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah alias sekondari. Nah, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas bukan menjadi penghalang utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, madrasah mampu melakukan berbagai strategi adaptasi yang efektif, di antaranya dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, mengembangkan kreativitas guru dan pembelajaran, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menutupi kekurangan fasilitas. Nah, dengan strategi adaptasi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara seluruh komponen madrasah alias sekondari mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan mutu pendidikan, yang dimana hal ini terbukti dari meningkatnya partisipasi siswa, pengakuan masyarakat, serta terjalinnya kemitraan yang lebih luas. Nah, adaptasi sarana dan prasarana secara bertahap memberikan dampak positif yang signifikan terhadap mutu pendidikan di madrasah al-sekondari. Nah, guru-guru melaporkan bahwa meskipun masih terdapat keterbatasan, optimalisasi fasilitas yang ada telah mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi aktif siswa. Adapun saran saya itu berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis dampak jangka panjang strategi adaptasi keterbatasan sarana dan prasarana terhadap prestasi akademik dan non-akademik siswa, serta dikembangkan model evaluasi berbasis teknologi untuk memantau efektivitas pemanfaatan sumber daya terbatas dengan melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan data untuk mendapatkan perspektif komprehensif. Sekian penjelasan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Syukran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.